Jadi mari kita memperhatikan firman Tuhan yang menjadi bagian kita. Tema firman Tuhan bagi kita yaitu di siang hari itu jangan dendam. Ya, yang dimaksud jangan dendam ini ada berbicara dengan dendam dengan yaitu kebencian. Karena bahasa kata dendam ini juga diambil dari dua bagian. Yang pertama yaitu dendam untuk melakukan yang baik dengan emosionalnya, yaitu menaruhkan perhatian kepada orang lain. Dengan kata lain, bahasa kata mengasihi atau mencintai. Ya. Tetapi di dalam hal ini, yaitu dendam adalah yaitu jangan dendam itu maksudnya sebenarnya jangan dendam untuk membenci. Ya. Bapak Ibu, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang menjadi bagian kita di siang hari ini, yaitu di dalam yang bertema jangan dendam, Ulangan pasal 32 ayat yang ke-35 bagian A. Ulangan pasal 32 ayat 35 bagian A. Sudah semua menemukan? Ya, supaya kita sama-sama menikmati firman Tuhan di siang hari ini. Ya. Mari kita membaca bersama-sama Bapak Ibu, ya, dengan hitungan sampai 3. 1, 2, 3. Hakulah dendam dan pembalasan. Jadi jangan kita dendam, ya, jangan kita dendam. Karena kalau hidup kita ini dendam, risikonya bisa menjadi fatal. Yang antara lain coba kita melihat bagaimana akan hidup kita yang saya mengutip dari ilmu kesehatan, yang bahwa kehidupan kita jikalau hidup kita ini ya dendam, ada resiko-resiko yang kita alami. Bahaya yaitu menyimpan dendam dalam tubuh ada 5 bagian, ya, yaitu 1 adalah mengubah susunan hormon dalam otak, ya, mengubah yang sebenarnya aktif dengan yang baiknya, tapi pada saat kita memikirkan dendam, benci, langsung berubah otak kita itu, ya, untuk berbagai macam keadaan, perubahan dengan perubahan. Ya, kalau kita bisa melihat otak ini adalah merupakan yang bekerja saat kita berpikir, berkomunikasi dan yaitu membentuk suatu hubungan sosial. Waktu kita yaitu berkomunikasi, berpikir dan membentuk hubungan sosial, ya, langsung ada di dalamnya interaksi dengan otak, ya, berpikir, ya. Jadi di dalam hal itu ada beberapa hal bagian-bagian yang menjadikan kehidupan ini menjadi yaitu dendam. Mungkin dalam hal perkataan satu orang, ya, tidak menerima dengan satu orang sehingga yaitu cepat terganggu, ya. Dan di dalamnya otak ini juga ada 2 bagian yang namanya yaitu hormon, ya, yang mengatur yaitu sistem yang ada di dalam otak kita, ya, yang namanya kortisol, ya. Dan ya, yang kedua adalah oksitoksin, ya. Dan yaitu oksitoksin ini yang bisa memaafkan, ya, pada saat menerima pernyataan perkataan daripada orang lain. Oksitoksin atau hormon oksitoksin ini bisa begitu menerima pendapat daripada orang lain. Oh, memang begitu, ya, dan tidak langsung mau mendendam untuk menyakiti, ya. Tetapi ada suatu hormon yang di dalam hidup kita yang namanya oksitoksin itu, ya, ini berbahaya, yang kortisol, ya, maaf saya ulangi, oksitoksin ini adalah yang bisa memaafkan, yang tetapi kalau kortisol ini adalah yang berbahaya, ya, yang berbahaya apabila memproduktifkan keadaan itu, ya, yang memproduktifkan keadaan itu pada waktu itu, ya. Sehingga pada saat itu, yang dalam pertemuan itu, dalam pembicaraan itu, ya, kortisol ini
memikirkan malah lebih jauh lagi. Apa yang dimaksud lebih jauh? Memikirkan yang lebih jauh dalam keadaan dendam itu, pikiran-pikiran yang kotor itu. Sehingga akan terjadi baik hari itu, akan terjadi hati dan pikiran dan perkataannya menuduh. Dan yang kedua, baik untuk besoknya lusa lagi, itu akan tetap terjadi di dalam hidupnya. Jadi jangan kehidupan kita itu mendendam. Mendendam ini juga kena dengan kesehatan tubuh kita. Juga kena dengan kesehatan tubuh. Makanya coba kita cek dulu akan kehidupan kita di dalam hal, yaitu apakah ada hati kita mendendam atau benci kepada seseorang, menaruh dendam, tunggu nanti, jangan, awas, ini perlu kita buang. Karena mengakibatkan itu ada di dalamnya. Jadi yang pertama yaitu mengubah susunan, yaitu hormon di otak. Yang kita sudah mendengarkan bagaimana otak itu yang terbagi dengan dua fungsinya, atau yang tetapi sama-sama mempunyai keseimbangan. Karena berbicara dalam kegiatan emosional, emosionalnya seperti apa? Apakah yaitu hidupnya yang berbicara dengan dendam yang berkarat, atau dendam untuk melakukan yang baik, Contoh melakukan yang baik ini seperti ini. Ada salah satu orang yang memberikan kepada kita sesuatu dan hati kita senang dengan hal itu, lalu kita malah lakukan mungkin lebih baik, kita usahakan untuk bisa lebih baik, atau mungkin kita membuat seperti yang diperbuat, atau mungkin tidak seperti itu, tetapi apa yang bisa kita perbuat, kita perbuat. Itu bergerak tadi yaitu di dalam hormon yang dua tadi, itu ada mempunyai keseimbangan. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kerusakan. Yang kedua, memicu gaya hidup yang sehat. Memicu. Jadi kalau kita dendam, pikiran kita atau gaya kita pasti beda dengan yaitu kehidupan orang yang mau melepaskan diri daripada dendam. Mukanya pasti lebih seram. Mukanya pasti lebih seram. Baik pun itu saya yakin pendeta. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita mau membuang dendam. Saya sesudah membuka firman Tuhan ini, luar biasa. Memicu gaya hidup tidak sehat. Gaya hidup itu tidak sehat. Bisa saja dengan kata lain yaitu amburadul, kata-katanya pun tidak menyentuh dalam hati. Itu karena hati mendendam, memikirkan kejahatan, kebencian. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerusakan jantung. Meningkatkan kerusakan jantung. Meningkatkan kerusakan jantung. Ini dalam kehidupan kita, apabila kita menendam, sehingga oleh karena terlalu cepatnya pikiran-pikiran itu yang datang, tidak dia sambung dengan yaitu jantung yang ada, dengan detak atau gerakan-gerakan jantung itu, sehingga dia akan merusak. Dia akan merusak. Jadi jantung itu tidak pada fungsinya, artinya pada detaknya, pada gerakannya. Ini saya alami pada waktu saya sakit, jantung saya berapa? Ayo saya tanya si Ayu, karena dialah yang menjaga saya di rumah sakit. Ini Pak, getarannya sebegini. Dan getaran itu, detak itu berubah-ubah. Jadi saya melihat di dalam hal ini memang betul. Makanya dalam hidupku, saya berdoa kepada Tuhan dari hal itu, supaya Tuhan menjauh hati yang memandang. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mendadak, untuk artinya bisa menerima, supaya jangan jantung kita tidak sehat. Mari buang hati yang mendendam, kita buang itu.
ya, dan yang memicu penyakit yaitu dengan rasa nyeri, ya, yang kronis. Ini yang keempat, memicu penyakit yang merasa nyeri dan kronis. Jadi kalau kita merasa nyeri, termasuk yaitu di dalam tubuh kita ini, kita cek dulu dendam apa yang ada di dalam hidup kita ini. Ya. Kadang-kadang sakit sih merasa nyeri perut ini. Mari, ya, mari. Supaya jangan terjadi penyakit hal ini di dalam hidup kita. Supaya jangan terjadi, karena ada yaitu di dalamnya yang membuat hidup kita tidak berkembang. Kenapa imannya tidak berkembang? Karena memang sakit. Rohaninya juga sakit dan juga jasmaninya sakit. Ya. Yaitu yang kelima, yaitu memicu penuaan dini. Ya. Yang artinya belum matang langsung sudah menyebar virusnya atau keadaan itu dalam hidup kita. Kenapa terjadi yaitu pembunuhan kepada seseorang? Ada kalanya dia sudah menyimpan dendam, dan artinya memang sudah dia menyimpan dendam ya. Mungkin yaitu didengar yaitu dari pihak orang lain dengan untuk menarik orang lain yang mau terpengaruh dengan dia. Contohnya seperti ini, kita lihat di TV ya, bahwa kawan ini tidak mengenal yang menjadi si korban ini, tetapi karena pemberitahuannya bunuh dia. Ya. Alasannya apa? Karena begini. Ya. Jadi dendam itu kalau tidak diselesaikan atau yaitu tidak mau memaafkan, memang terlalu cepat dia, terlalu gampang dia untuk merebut dan menghancurkan akan kehidupan kita. Termasuk menjadi penyakit di dalam hidup kita. Mari kita teliti akan kesehatan kita, Bapak Ibu. Ya. Kesehatan jasmani, apakah dalam kesehatan jasmani kita ada di dalam hal ini? Karena ada bagiannya juga di dalam hal ini. Ya. Yang lima tadi itu ada sepakat, yaitu sepakat dengan hal ini. Yaitu yang pertama, terus menerus itu merasakan kegelisahan atau perasaan yang tidak tenang. Kalau dendam itu merasakan perasaan yang tidak tenang, sebelum dia lakukan, itu hatinya yang sebelum yang begitu. Jadi dia mencari cara bagaimana sehingga dia membuat hidupnya tidak tenang. Mari kita membuang hati yang mendendam itu. Dan yang kedua, ya, sulit untuk merasa bahagia. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, sulit merasa bahagia, ya. Kalau kehidupannya tidak merasa aman, tidak bahagia rasanya, ya, baik kepada suaminya khususnya, wah hati-hati, dipikirkan dulu. Itu karena dendam, ya, dendam. Tunggu nanti, ya, tunggu nanti. Nanti akan kita lihat bagaimana yaitu kekuatan dendam itu di dalam diri kita. Makanya nanti akan kita lihat bagaimana akan pembalasan Tuhan kepada orang yang demikian kalau memang hatinya. Yang saya mau katakan untuk kita, janganlah sekali-kali kita mau menyimpan hati yang mendendam, karena itu adalah bagian hati daripada yang busuk, pikirannya busuk. Tunggu. Mari buatkan tekadmu di dalam Tuhan, bahwa hatimu, pikiranmu tidak mau mendendam. Biarkan Tuhan yang berkarya supaya tenang, ya, supaya tenang, ya. Memang tenang, ya. Tetapi pasti besoknya juga masih ada
yang hal-hal yang demikian untuk memicu hidup kita itu untuk bisa yaitu dipengaruhi dengan kejahatan itu mendendam. Tetapi saat kita menuju di dalam kebenaran firman, hidup kita akan bisa menjadi tenang. Ya. Yang ketiga, itu mudah iri dengan kebahagiaan orang. Mudah dilihatnya orang lain ya agak super, ya langsung iri dia. Ya. Kenapa dia bisa, saya kok enggak? Ya. Dia berbuat begini, ya. Saya harus mau berbuat begini. Ya. Tidak akan bisa mendapatkan tenang. Suami istri yang ada di dalam hidup yang dendam, hidup keistrian atau kekeluargaanmu itu tidak akan tenang. Kalau suaminya bersalah kepada istrinya, lalu istrinya mempunyai pola pikir lain lagi, dia pikirnya ya, oh ya, bukan hanya kakak bisa, saya juga bisa. Ini kejahatan. Kejahatan. Ada pernah demikian yang pernah saya dengar, ya tidak jauh, yaitu di sebelah Bintang sana. Istrinya ini, ya, suaminya ini nikah sama anak buahnya. Lalu waktu itu saya datang, saya mau beli sesuatu dari sini, dia cerita sama saya. Dia bilangnya seperti itu, bukan hanya dia yang bisa, saya pun juga bisa, katanya. Ini orang abang juga yang datang sama saya. Tak lama dari saya akan nikah, membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan saya katakan, firman Tuhan katakan tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya. Tidak akan tenang dalam hidupnya. Coba lihat, itu yang keempat, membuang-buang waktu untuk itu hargamu. Harga dari membuang waktu. Kalau hanya memikirkan hal itu saja, itu membuang waktu, tidak akan bertumbuh. Apabila hidupmu dimusuhi atau yaitu dinodai ataupun yaitu diberlakukan dengan artinya dendam, kalau kau terlepas dari hal itu, engkau akan meningkat. Iman percayamu juga meningkat, kesehatanmu juga akan meningkat. Yang kelima, yaitu sulit, yang sakit hati, yang berkepanjangan dan mudah merasa minder. Jadi bukan sakit hati itu hanya kepada seseorang, tidak. Contohnya kalau seorang itu ya dendam, sebenarnya kesini sakit hatinya. Tapi kalau dilihatnya dari sini langsung transfer. Sehingga dalam hatinya membuat keputusan itu atau membuat dia merasa minder, tidak sanggup. Apalagi kalau untuk berkumpul dengan orang nggak mampu itu. Karena apa? Minder. Kenapa minder? Dendam di dalam hidup. Dendam. Berbahagialah kehidupan kita kalau kehidupan kita itu ditampilkan di mana-mana. Contohnya bisa yaitu bertatap muka, beraudiensi dengan ini dan itu dan ini, bersama dengan ini dan itu, ya, itu suatu kebahagiaan. Makanya mari kita buang yaitu kejahatan dendam ini. Kejahatan dendam ini karena apa? Dendam ini itu kita lihat dalam Imamat pasal 19 ayat 18. Imamat pasal 19 ayat 18. Ya. Imamat pasal 19 ayat 18. Sudah semua menemukan? Demikian, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh balas terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Janganlah engkau menuntut balas.
Janganlah menjadi pendendam. Karena kalau pendendam itu kan mau menuntut balas itu. Tunggu. Hidupnya tidak akan tenang. Oh, bagaimana pun, lihat aja. Mau ke sini pun juga tidak tenang. Karena apa? Sikapnya itu loh. Dalam hal tidak mampuannya dengan menjadi keminderannya karena nantinya dendam. Dendam kepada seorang itu akan transfer kepada orang lain. Sehingga kata-katanya juga kan tidak akan menyambung, atau dengan kata lain, hati pikirannya yang busuk itu akan tersebar kepada orang lain. Dan orang lain akan bisa tangkap. Mari, supaya kita jangan membalas kejahatannya. Jangan membalas. Bagaimana caranya? Caranya itu serahkan hidup itu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang membalas. Tadi sudah dikatakan dalam tema ini, dialah, yaitu janganlah kamu mendendam dan jangan membalas. Coba kita lihat dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Kolose pasal 3 ayat 13. Dikatakan di sana demikian. Sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam kepada orang lain, sama seperti Tuhan akan mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Jadi kalau ada dendam, sabar, sabar, sabar. Karena kan Tuhan membuat keputusan itu yang adil untuk kehidupan kita. Disakiti. Dengan kata lain ada kata-kata orang bijak ini, bijak itu dikatakan begini, manusia terbatas kesabarannya. Jangankan manusia, Tuhan juga terbatas kok kesabarannya. Kalau sudah terus ya di akhir zaman itu akan menerima balasannya apa yang diperbuat. Selama lagi ada waktu dia bermurah hati. Makanya dikatakan datanglah. Dia mencari yang hilang. Dia mencari yang berdosa. Bagaimana kan hidup kita untuk menyikapi hal kehidupan yang dendam ini? Apakah masih penting dalam hidup kita untuk dendam? Hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Risikonya bisa fatal. Kita lihat dalam itu kejadian, ya dalam waktu Esau dan Habel, ya waktu Esau dan Yakub itu, ya waktu Esau dan Yakub itu karena dendam dalam hatinya, dia mau menghabisi adiknya. Lihat, coba kita lihat di dalam Kejadian 27 ayat yang 41. Dikatakan Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri. Kita pikirkan, yang dendam itu dia tidak berkata kepada orang lain, tetapi dalam dirinya sendiri. Ya. Memutuskan keadaan itu untuk merusak akan hidupnya. Makanya kalau orang yang mendendam itu adalah rusak akan hidupnya. Hari-hari bergabung karena kematian ayahku, untuk tidak lama lagi pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Jadi resiko daripada kehidupan yang mendendam ini, ya akan membunuh. Dan kata lain baiknya artinya membunuh mentalnya. Salah itu salah, jadi terus mau dipersalahkan. Di mana kita dalam kehidupan kita yang berakhlak, yang memiliki Tuhan, kalau kita tetap mempersalahkan orang lain, ya, atau mungkin membenci orang lain yang bertobat jahat,
dengan kata lain mendendam. Pikiran yang jahat ini mari kita untuk apa hidup kita ini datang beribadah kepada Tuhan kalau sikap kita tetap ada ya, di dalam kejahatan dan dendam bertambah dengan kejahatan. Ya. Dengan artinya itu kita datang beribadah kepada Tuhan untuk semua kita bisa tinggalkan dan matikan. Karena kejahatan itulah membuat hidup kita juga kesehatan jasmani dan juga rohani yang terhambat begitu. Tuhan sudah katakan, bukan kurang panjang tanganku untuk memberkati, bukan tebal telinga aku untuk tidak mendengar suara, tetapi yang menyiksa aku dengan itu adalah dosamu. Dan karena itu amarah itu adalah dosa. Ya. Dosa. Kalau kita lihat dalam Kolose pasal 3 ayat 8, itu buanglah semuanya. Apa itu? Coba dibaca. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-8. Kolose pasal 3 ayat ke-8. Silakan. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Apa itu? Yaitu marah, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Iya. Marah itu kan yang berkesinambungan itu, yang menjadi masuk dalam kriteria dalam hal hati, pikiran dan yang dendam. Bukan kasih, tetapi marah. Tetapi marah. Kalau saya mau katakan, kalau kehidupan kita masih dengan sifat yang demikian, kita tidak sadar diri akan hidup kita siapa. Merasa kita lebih hebat daripada orang lain itu. Merasa lebih hebat daripada orang lain. Merasa lebih sanggup. Merasa lebih besar. Orang lain kecil. Makanya memang dendam ini ya memicu keirian hati. Jadi bagaimana untuk kita bisa mewarisi kerajaan surga? Yesus pernah katakan, berjuanglah. Karena banyak yang mau masuk. Banyak yang mau masuk. Tetapi sikap keturunan yang jahat itu tetap terikat di dalam dirinya. Bagaimana dia untuk mendapatkan kerajaan surga? Makanya Paulus katakan, supaya yaitu kehidupan kita betul-betul menjaga akan hidup kita secara jasmani dan rohani. Ayo, datang. Coba 2 Petrus pasal 7 ayat yang pertama. 2 Petrus pasal 7 ayat yang pertama. Ya, silakan. Saudara-saudara yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Pencemaran jasmani dan rohani. Karena kita memiliki janji itu. Janji apa yang Tuhan berikan kepada kita? Itu Tuhan memberikan kepada kita janjinya. Roh Kudusnya akan diberikan dengan janjinya. Dia akan memberikan damai sejahtera sebab kita dalam bahasa Roh Kudus. Kehidupan kita akan menjadi sejahtera. Kehidupan kita akan menjadi aman. Tidak terpengaruh dengan orang lain. Tidak terpengaruh. Ya. Karena mempunyai komitmen di dalam Tuhan. Mau membuang segala, yaitu marah itu dari hati. Buang segala. Ya. Kalau kehidupan kita itu membuang marah, sungguh damai sejahtera akan masuk dalam hidup kita.
Tapi kalau kehidupan kita itu tetap di dalam marah, bagaimana kita bisa juga berbicara dengan kata kasih? Tidak ada. Ya. Untuk itu perhatikanlah baik-baik, supaya hidup kita mendapatkan damai sejahtera itu, mendapatkan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu bagi kita. Ya. Janganlah simpan segala kemarahan, berkepanjangan. Ya. Janganlah mendendam, lepaskanlah itu. Hidupmu dan hidupku berharga di mana. Dan kita akan melihat dari terbitnya matahari sampai terbenamnya terang Tuhan menyertai, memelihara, memberkati kita. Ya. Jangan kita katakan disertai Tuhan kok sekalipun ada hal yang demikian. Ya. Semua kita disertai Tuhan, tetapi ada suatu hal bahwa hidup kita yang disertai Tuhan itu tergantung dengan kita. Ketenangan itu tidak akan ada. Sudah diperkatakan pun, sudah diajar pun, tetap kita yaitu keras kepala, tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan yang dijanjikan Tuhan itu bagi kita. Tetap untuk siang hari ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, buanglah kejahatan ini yang menjadi hatimu mendendam. Ya, hatimu yang mendendam. Lebih bagus kita memaafkan orang lain. Ya, memaafkan orang lain itu adalah suatu bagian daripada kehidupan kita itu menjagakan diri kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah salah? Ya, tapi kalau kita memaafkan, kita mendapatkan ketenangan di dalam. Ya, kita mendapatkan damai sejahtera sesudah itu. Ya. Jadi bagaimana untuk kehidupan kita baik dengan yang lainnya? Ya. Kalau kita sudah kenal dengan hal ini, kita sudah tahu. Ya. Supaya kita jalan itu seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, orang-orang yang jahat, ya, jauhkan dari mereka, ya, dari perbuatannya itu. Jadi ada suatu hikmat di dalam hal kita beribadah kepada Tuhan. Tidak seterusnya atau sebenarnya kita langsung bergaul dengan mereka. Bergaul itu dengan berarti terus itu malah enggak. Tuhan mengajar hidup kita untuk memiliki hikmat, menetapkan hidup kita itu untuk sungguh bisa mendapatkan kebahagiaan daripada Tuhan. Lepaskan hati pikiran yang mendendam, atau lepaskan yaitu perasaan yang pemarah itu, yang berkepanjangan, sehingga hidupku akan masuk memiliki kasih Kristus dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita di siang hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Mari